Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adini Jamhuri dengan NIM G7012432. Saya dari kelas A, praktikan praktikum analisis farmasi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang spektrofotometri UV-VIS, mulai dari definisi, prinsip kerja, komponen alat, jenis-jenisnya, hukum Lambert-Beer, hingga langkah-langkah penggunaan alatnya. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Jadi apa sih spektrofotometri UV-VIS itu? Spektrofotometri UV-VIS adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu zat menyerap cahaya pada panjang gelombang ultraviolet dan cahaya tampak. Nah, rentang panjang gelombang yang digunakan yaitu pada daerah ultraviolet sekitar 200 sampai 400 nanometer dan pada cahaya tampak 400 sampai 800 nanometer. Nah, metode ini sangat penting dalam berbagai bidang seperti kimia, farmasi, dan lingkungan. Prinsip kerja spektrofotometri UV-VIS didasarkan pada penyerapan cahaya ultraviolet atau cahaya tampak oleh molekul dalam suatu larutan. Ketika cahaya dari sumber dilewatkan melalui sampel, molekul dalam larutan akan menyerap energi cahaya pada panjang gelombang tertentu, sehingga terjadi perpindahan elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sebagian cahaya yang tidak diserap akan diteruskan dan kemudian ditangkap oleh detektor untuk diukur intensitasnya. Nah, semakin besar cahaya yang ditangkap oleh detektor, maka semakin tinggi nilai absorbansi yang dihasilkan. Spektrofotometer UV-VIS terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu sumber cahaya, yang biasanya menggunakan lampu deuterium untuk daerah ultraviolet dengan intensitas cahaya sekitar 190 hingga 400 nanometer, dan lampu tungsten untuk daerah visible dengan intensitas cahaya 400 hingga 800 nanometer. Yang kedua yaitu monokromator, yang berfungsi untuk memilih panjang gelombang tertentu dari cahaya. Yang ketiga yaitu kuvet. Kuvet itu tempat sampel yang akan dianalisis. Keempat yaitu detektor, yang berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya yang diteruskan. Dan yang terakhir adalah sistem pembaca atau display yang menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk nilai absorbansi, transmitasi, atau grafik spektrum. Terdapat dua jenis utama spektrofotometer, yaitu single beam dan double beam. Pada single beam, spektrofotometer merupakan instrumen yang menggunakan satu jalur cahaya untuk mengukur absorbansi pada sampel. Nah, instrumen ini umumnya digunakan untuk analisis kuantitatif pada panjang gelombang tunggal. Sedangkan pada double beam dikembangkan untuk meningkatkan stabilitas dan akurasi dari pengukuran. Nah, pada sistem ini, cahaya dari sumber dibagi menjadi dua berkas menggunakan pemecah sinar atau biasa disebut dengan beam splitter. Biasanya berupa cermin berbentuk V. Satu berkas cahaya diarahkan melewati larutan blanko, sedangkan berkas lainnya secara simultan melewati larutan sampel. Hukum Lambert-Beer menyatakan bahwa absorbansi suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan panjang lintasan cahaya. Secara matematis dirumuskan sebagai A sama dengan epsilon dikali dengan C dikali dengan L, yang dimana A adalah absorbansi, epsilon adalah koefisien ekstinksi, C adalah konsentrasi, dan L adalah panjang lintasan cahaya. Hal ini berarti semakin tinggi konsentrasi suatu zat, maka semakin besar pula nilai absorbansinya. Berikut merupakan langkah-langkah penggunaan spektrofotometer UV-VIS dalam proses analisis suatu sampel. Nah, langkah pertama adalah menyalakan spektrofotometer dengan menekan tombol power, kemudian menunggu hingga alat berada dalam kondisi siap digunakan, biasanya sekitar 30 menit. Langkah kedua yaitu atur panjang gelombang sesuai dengan karakteristik zat yang akan dianalisis, misalnya pada panjang gelombang tertentu yang akan memberikan serapan maksimum. Langkah ketiga yaitu masukkan larutan blanko ke dalam kuvet, kemudian lakukan kalibrasi atau pengaturan nol agar hasil pengukuran menjadi lebih akurat. Langkah keempat, gantikan larutan blanko dengan larutan sampel yang akan dianalisis, lalu tempatkan ke kuvet ke dalam alat yang dengan posisi yang benar. Langkah terakhir, amati dan catat absorbansi yang ditampilkan pada layar sebagai hasil pengukuran. Dengan mengikuti prosedur tersebut, pengukuran menggunakan spektrofotometer UV-VIS dapat dilakukan secara tepat dan menghasilkan data yang akurat. Baik, sekian tugas pendahuluan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun penyampaian mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 3 hours later.